Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum istri nikah lagi dengan orang lain? Walaupun izin suami tidak izin suami pertama. Pula izin suami pertama. Sebab nikahnya di luar kota, sebab jirannya dan warga sudah resah. Apa solusinya? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan kalau diceraikan suaminya, maka iddahnya 3 quru. Sebagian mazhab 3 kali suci, sebagian mazhab 3 kali kotor. Maksudnya 3 bulan. Karena 1 bulan itu ada suci, ada kotor. Habis 3 bulan, habis iddah, barulah dia menikah lagi. Judul lagunya Kutubu Jandam. Kalau udah punya anak, beranak ampek dan nanti juga. Perempuan yang nikah dengan laki-laki, dia masih terikat dengan lakinya, maka laki yang pertama mengadu ke pengadilan. Deliknya adalah delik aduan. Kalau ditangkap dia di hotel, ditangkap sama polisi, tak bisa. Karena ini bukan pidana. Beda sama mencuri. Orang kalau tertangkap nyuri ayam, walaupun yang punya ayam itu tak melapor, dia tetap bisa dimasukkan penjara. Karena deliknya tidak mesti ada aduan. Beda sama zina menurut hukum Indonesia nih. Kalau menurut hukum Islam, jelas tuh, gali tanah, masukkan, lempar batu, mati, selesai. Tapi kalau kita gali sini, kita lempar batu, kita semua masuk penjara. Karena kita tidak pakai hukum Islam. Kita sekarang bicara hukum yang dipakai di Indonesia, deliknya aduan. Maka suami mesti mengadukan ini ke polisi, dia masuk penjara. Berapa bulan? Kalau tak salah 6 atau 9 bulan. KUHP, kita undang-undang hukum pidana. KUHP, bukan kasih uang habis perkara. Sebab nikah di luar kota, jiran dan warga sudah resah. Mana Pak RT? Pak RT, Pak RW, panggil ini. Kumpul kerbau ini. Panggil kerbau nih, kerbau jantan dan kerbau betina. Panggil, kalian udah merusak. Kau berzina di rumah nih, satu kampung nih. Kenapa kalian diam? RT, RW, panggil. Arak dia keliling kampung, masukkan ke penjara. Laporkan ke polisi. As-sakitu anil haq, setan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, kemungkaran, setan bisu. Ini perumahan-perumahan ini, kalau ada orang buat maksiat, buat dosa, jangan kalian diam. Karena kalau balanya datang, bukan cuma dia aja kena, kita pun kena semua. Rahmat Allah tak turun. Heran aku Pak Ustaz. Aku tidur cepat, badan sehat. Kenapa berat sembahyang subuh? Salah satunya tak merasakan nikmatnya ibadah, dicabut Allah nikmat. Jangan sangka dicabut nikmat itu mobilnya hilang, mobilnya, rumahnya. Bukan itu maksudnya. Makna dicabut nikmat adalah tidak merasakan nikmatnya ibadah. Gara-gara diam melihat perbuatan maksiat. Tapi RT-nya tak peduli Pak Ustaz, ganti RT baru. RW-nya tak peduli Pak Ustaz, ganti RW baru. Musyawarah semuanya. Wa amruhum syura bainahum. Jangan diam. Apakah ada istilah membadalkan haji di Mekah untuk orang yang meninggal? Ada orang pergi haji, lalu kata dia, labbaik Allahumma syubrumah. Aku menghajikan Syubrumah. Kata Nabi, Syubrumah itu siapa? Syubrumah kok dun sana ambong. Saudara saya ya Rasulullah. Kau hajikan Syubrumah? Iya. Kau sudah haji atau belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan Syubrumah. Inilah dalil boleh menghajikan orang lain dengan syarat orang itu sudah haji. Jadi kalau nanti kalian udah haji, dapat kesempatan haji kedua, haji pertama pakai duit kalian sendiri. Amin. Haji kedua ini macam-macam. Ada namanya Haji Abidin atas biaya dinas. Ada namanya Haji Mansur, halaman rumah kena gusur. Mohon maaf Pak Mansur.
Nah, berangkat. Waktu haji kedua tuh, hajikanlah. Ayah kalian belum haji, hajikan dia. Mak kalian belum haji, hajikan dia. Ada saudara belum haji, hajikan dia. Dengan syarat orangnya sudah mimdate mata ya bawati. Kalau masih hidup tak bisa. Tapi katanya dalam hadis tuh ada orang hidup dihajikan, ada. Ayahnya ini kalau naik atas onta jatuh. Asal didudukkan di atas onta jatuh. Kenapa? Karena kalau duduk di atas onta tuh tulang belakang mesti berdiri. Ayahnya tak bisa lagi. Tak bisa dia duduk, maka boleh dihajikan. Di Indonesia, kalau ada orang tak bisa duduk, tetap bisa pergi haji. Kenapa? Karena naik pesawat bisa duduk terlentang. Sampai ke sana, tawafnya didorong. Sa'inya dorong pakai kursi. Ukupnya dibawa pakai ambulan, bukakan pintu. Cuman orang kadang kalau umurnya udah terlampau 80, 90, macam-macam pikir. Walaupun badannya sehat, badan sehat. Sampai ke atas pesawat, minta turun pula ke pramugari. Mau kemana Pak? Ayam belum makan. Sampai di Madinah diwawancarai orang, tanya tetangganya, rupanya dia tak punya ayam. Nah, jadi memang pikirannya macam-macam. Memang umur-umur segitu lagi lucu-lucunya memang. Apa yang selalu kita lakukan waktu muda, itulah yang akan datang ke pikiran kita. Kenapa Bapak teringat ayam? Karena yang selalu dia lakukan nasi ayam. Apa yang selalu antum lakukan, itulah yang akan datang waktu tua-tua nanti. Ada orang stroke. Stroke pertama, error. Stroke kedua, hang, hilang semuanya. Anaknya pun datang ditanya, kau siapa? Sampai suatu hari, datang jamaah kita. Kawan konco. Jamaah ini cerita ke saya. Datang jamaah ini menjenguk dia. Tahu apa kata dia ke kawannya? Saya mau menceritakannya pun segan, tapi karena ini tak nyebut nama. Ke kawan ini, tua udah, hampir 80. So, ke kawan ini kata dia, itu selalu kerja dia dulu. Antum hati-hati lah. Jangan sampai antum tua, udah 80 datang kawan jenguk. Apa ulah antum dulu di kos-kosan itu? Ya tak sadar lagi. Nyaman datang ke saya. Aku Pak Ustaz terkejut kali begini Pak Ustaz. Itulah pula dimintanya aku Pak Ustaz. Pas-pas. Tapi antum yang suka mengaji ini nanti kalau udah tua, pas datang kawan antum, yang antum tanya, masih ada pengajian Riyadhus Shalihin? Antum bilang, Ustaz Somad udah 50 tahun mati. Saya menjenguk orang tua umurnya 95 di rumah sakit Arifin Ahmad ke atas. Tak bisa lagi masuk jarum suntik karena kulitnya udah lembut macam tisu. Terbaring aja. Datang anaknya. Mak, kata dia, kau siapa? Tak ingat dia. Terus dibilangnya, ini mak, ku bawa Ustaz Somad. Siapa? Ustaz Somad. Dibisikkannya ke anak. Sedekah. Saya terkejut. Kenapa dia bilang sedekah, Pak? Karena omak saya ini orang tarekat Naksabandia. Orang tarekat setiap jumpa khalifah sama mursyid sedekah. Dari muda sedekah. Jadi dia tahu asal ustaz. Apa yang selalu kalian lakukan, itu yang datang waktu tua nanti. Kalian nanti kalau sampai umur 80, 90, datang kawannya yang masih hidup menjenguk, kalian akan tanya, masih ada Riyadhus Shalihin? Allahu Akbar. Allah bisa karena biasa. Dari kecil itu lonjak-lonjak, udah besar bawa, udah tua, berubah tidak. Jadi kita ini sekarang sedang membiasakan. Maka saya senang sekali pengajian Rabu subuh ini. Kenapa? Yang datang nih banyak anak-anak muda. Yang tua tak ngaji tak apa, mereka itu udah mau mati semua tuh. Bapak-bapak yang tua ini, yang datang ini, bapak sebenarnya tidak tua. Bapak adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Karena tua itu bukan umur, tua itu kan masalah rasa kan. Saya kok ditanya anak, umur berapa Pak Ustaz? Tergantung. Kadang-kadang 25. Umur itu rasa.
Bukan tua. Banyak anak muda yang bawanya mau mati. Aku bawa Ustaz suntuk kali. Mati aja kau. Bagaimana kalau mau buat semak pekan baru aja. Buat semak rimba panjang aja. Ada guna kau hidup. Buat macet Subrantas saja. Apakah sah pernikahan jika pria memberi mahar ternyata 50% jumlah mahar tersebut adalah milik orang lain dan istri dipaksa mengembalikan mahar tersebut, Pak Ustadz? Maka kasus yang 50% itu berarti kasusnya utang yang mesti dibayar. Karena mahar itu ma sahha bai'uhu. Kalau sah dia dijual, ada harganya, ada nilainya, sah dia jadi mahar. Maka kalau bisa nikah itu menikah dengan barang yang bisa dijual. Karena tujuannya nanti saat terjadi sesuatu di rumah tangga bisa dijual untuk sebagai modal. Nah, maka kalian yang gadis-gadis yang belum nikah, yang lajang-lajang belum nikah, waktu nikah nanti maharnya kalian kasih sesuatu yang nanti bisa dijual. Aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Kalaupun mau ditambah telekung, mukot. Jangan nikah pakai telekung. Nikah tahun 80. Sekarang telekungnya lalat tinggal. Tapi yang mudah nyamblak diulang gara-gara ini. Nikahnya tetap sah. Yang nikah dengan seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran, sah. Kalau masalah sah tak sah. Sedangkan menikah dengan mengajarkan Quran pun sah. Aku nikah, kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Waktu Nabi sedang mengajar, datang seorang laki-laki. Waktu Nabi sedang mengajar, berdiri seorang perempuan. Wahabtu laka nafsi, kata dia. Di depan Nabi, depan orang banyak. Wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi tak ada komen, Nabi terus saja ngajar. Lama-lama tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, untuk aku ajalah. Kata Nabi, iltamis wala khataman min adidin. Balik ke rumah, cari cincin besi. Kau punya untuk mahar. Balik dia ke rumah, cari-carinya, tak ada ya Rasulullah. Cincin besi ada? Cincin besi pun tak ada ya Rasulullah. Maka dari sekarang antum siapkan cincin besi. Mana tahu kan? Ya tahu pas pengajian saya tegak orang. Nah, waktu itu saya tanya, ada cincin besi? Ada. Nikah kan langsung. Tapi tentu saya pun dulu pikir juga, saya dulu kan. Cincin besi tak ada, cari lagi. Kata dia ada kain ya Rasulullah. Berapa kain kau? 1. Kau jadikan mahar untuk binimu, ya. Nanti kalau kainnya dipakai bini kau pakai apa? Dia diam, dia malu. Habis itu dia pun pergi. Pas dia pergi itu dipanggil Nabi, sini. Kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikah. Kau ada hafal Quran? Ada ya Rasulullah. Itu pun tak pula semua. Surat kada, surat ini, surat ini. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan kau sama dia dengan mengajarkan Al-Quran. Langsung di situ sah. Tak ada pakai pacaran, tunangan, khidbah, ta'aruf, kelamaan. Gas langsung. To the point. Itulah dalil boleh mengajarkan Quran. Tapi hukum aslinya, mahar itu sesuatu yang bisa dijual. Kalau ternyata setelah nikah, rupanya dia utang, maka berarti nikahnya tetap sah, tapi dia, ini kan utangnya bukan utang si perempuan. Utang si laki-laki ini, mesti dia lunasi, dia yang wajib melunasinya. Setelah mahar itu dikasih, sekarang mahar itu punya suami atau punya istri? Punya istri. Maka utangnya itu adalah utang si suami kepada istri. Apa hukum memfitnah setan, Pak Ustaz? Apa kata dia hukum memfitnah setan? Perbuatan yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh setan, dibenci oleh iblis. Memperkosa anak setan. Ada perbuatan yang dibenci Allah, sholat, zina. Ada perbuatan yang dibenci oleh setan, sholat, ngaji. Setan pembenci, Allah pun benci juga.
Tapi setan tak bisa difitnah. Karena perbuatannya semua jahat. Bagaimana mau memfitnah setan? Itu itu tak baik itu. Itu fitnah pada orang beriman. Karena orang beriman baik. Setan tak ada baik. Jadi tidak ada memfitnah setan. Jadi yang membuat pertanyaan ini kurang cerdas. Kalau antum mau menjebak saya, cari yang agak ribet sedikit. Kalau yang begini-begini, tidak bisa memfitnah setan. Karena fitnah itu artinya tuhmat, tuduhan tanpa bukti. Menuduh orang baik berbuat jahat. Setan memang jahat. Tapi dia udah baik Pak Ustaz. Berarti setan hijrah. Bisa setan berhijrah. Aisyah cemburu. Sayyidatuna Aisyah cemburu. Lalu kata Nabi, "Aghirti Aisyah." Kau cemburu Aisyah? Kata Nabi, "Iya, aku cemburu ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Kamu diganggu setan." Kata Aisyah, "Awa ma'aya syaitan?" Apakah aku ini ada setannya? Kata Nabi, "Na'am." "Hal ma'akuli insan syaitan?" Apakah setiap manusia ini ada setannya? Iya. Aku ada setanku, kamu ada setanmu. Itulah yang disebut dengan jin qarin. Jin qarin. Waktu kita lahir, dia ikut mendampingi, di cucuknya pusat kita itu, maka anak lahir. Lahir. Jadi waktu lahir itu menangis, itu cucuk setan. Kata Aisyah, "Bersama aku ada setan?" Iya. "Semua manusia ini ada setannya?" Iya. "Ma'aka setan?" Tengok cerdasnya Aisyah. "Aku manusia, sama aku ada setan." Ya. "Engkau kan manusia juga ya Rasulullah. Berarti samamu ada setan." Kata Nabi, "Walakinnallaha a'anani fa aslama." Jin yang ikut sama aku itu ditolong Allah, dia masuk Islam. Itulah dalil setan hijrah. Tapi antum jangan berpikir mau menghijrahkan setan antum. Ustaz, boleh nanya? Ya, gimana cara setan saya ini bisa login? Kalau aja tak logout udah alhamdulillah. Karena setan itu dua, syayatinal insi wal jin. Ada yang dari kalangan manusia, ada yang dari kalangan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan dari kalangan jin tidak bisa antum fitnah. Fitnah maksudnya di sini adalah tuhmah, tuduhan jelek. Karena mereka melakukan perbuatan jelek. Perbuatan antum ke mereka itu adalah ibtalul batil. Menunjukkan orang yang batil bahwa dia batil. Antum ngasih tahu, itu yang ada gambarnya di baleho itu penjahat. Apakah itu fitnah? Tidak. Karena antum sedang ngasih tahu, jangan coblos dia. Karena dia penjahat. Tapi tak boleh diposting. Nanti antum kena pasal IT, pencemaran nama baik. Bisa masuk penjara. Tapi kalau antum diam, orang batil akan merajalela. Saking banyaknya gambar orang batil, yang betul disangka batil, yang batil disangka betul, batil betul, sangka batil sangka betul. Gara-gara orang batil ngomong, orang betul diam. Akhirnya yang betul disangka batil, yang batil disangka, makanya ngomong, speak up. Seorang peserta kurban, apa saja yang dilarang dilakukan menjelang pemotongan kurban? Dari tanggal 1 ke tanggal 10. Saya mau berkurban nih. Tanggal 1 itu saya sudah beli kambing, saya bawa ke rumah. Kambing saya itu ini kalau mau ikut sunnah-sunnahnya betul. Kambing saya itu saya tambat dekat rumah, saya kasih makan. Saya kasih minum. Lalu kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya tidak memotong kuku dan tak memotong bulu, tak mencukur kumis, tak memotong jenggot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebaiknya berpuasa. Kalau tak bisa puasa tiap hari, ambil Senin Kamisnya. Puncak puasanya tanggal 9. Hari Arafah. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tanggal 10 pagi, kasih makan kambing tadi, kasih minum. Habis itu sholat Idul Adha. Balik sholat Idul Adha, baringkan kambing tadi sisi kirinya menghadap ke arah kiblat sana, sini kepala kambing, sisi kiri kambing. Lalu kemudian
Asah pisau tak boleh depan mata kambing. Makanya sebagian orang menutup mata kambing. Falyurih dzabihatahu, buat dia tenang. Tajamkan pisaunya. Setelah itu potong dia. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Abdul Somad. Setelah itu belah kambing tadi, diambil hatinya, cuci. Jangan nanti kalian jadi panitia ambil daging tusuk langsung masak, najis, darah najis, tak boleh. Cuci dulu, basuh. Setelah basuh, percikkan air jeruk, kasih garam, bakar. Habis itu antum makan. Itulah makanan pertama tanggal 10 Zulhijjah. Kalau Idul Fitri, pagi makan dulu baru sembahyang. Kalau Idul Adha, pagi itu tak ada masuk apa-apa. Makanan yang pertama adalah hati hewan kurban. Ini kalau mau ikut sunnah dari A sampai Z. Fakulu minha, makan daging, makan hatinya sedikit. Untuk apa? Lit tabarruk, untuk ngambil barokah. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagikan ke fakir miskin. Semuanya the best. Tapi kalau mau sulusan, ambil sepertiga. Ambil sepertiga, letakkan di rumah. Sepertiga jiran tetangga, sepertiga fakir miskin. Begitu aslinya kurban. Ini yang tak dilakukan orang sekarang. Orang sekarang tak pernah ngasih makan kambing, tak pernah nengok kambing, tak pernah megang kambing, tak pernah motong kambing, tak pernah makan kambing. Kurbannya hanya online. Tetap dapat pahala, tapi sunnah-sunnahnya, kalau mau sunnah-sunnah, mudah-mudahan nanti panjang umur, sehat badan, kita bisa melakukan ini, insya Allah. Hal apa saja yang dianjurkan? Udah kuceritakan tadi itu dari A sampai Z. Setelah tanggal 10 itu, barulah dia motong kukunya balik, merapikan rambutnya, kumisnya, jenggotnya balik. Apa hikmahnya? Setelah menyembelih hewan kurban, kita pun fresh kembali baru. Kuku baru, rambut baru, semangat baru. Bini tetap lama. Bagaimana kalau seorang perempuan mengikuti pertandingan bela diri? Bagus. Perempuan sekarang bagus ikut bela diri. Karena sekarang banyak pelecehan seksual. Laki pun KDRT. Nah, jadi kalau kalian ikut bela diri, silat, taekwondo, judo, agak besar sedikit, sumo. Ikut. Tahu ke tempeleng nanti, silat, main gak? Bagus. Tapi tetap menjaga. Rambut tutup. Pakaiannya longgar. Kalau dia ikut silat, insya Allah pakaiannya longgar. Kalau bersilat, perempuan sama perempuan. Yang pula sama laki-laki. Nanti banyak, aku sama itu aja. Karena pas latihan, kadang gabung sama laki-laki. Enggak, bedakan. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Daripada kalian olahraga fitness di tempat senam, daripada kalian di senam pagi. Hari apa di kantor-kantor tuh? Hari Kamis pagi, wah semua pakai celana sempit, apa gitu segala macam. Bukan main, rasanya udah berkeringat. Habis itu makan ketupet gulai paku 3 mangkuk. Kalori hilang setengah mangkuk, tambah 2 setengah mangkuk. Apa itu? Dosa, maksiat. Nah, bagus. Masukkan anak-anak kita ke silat. Tapi tempatnya aman, pelatihnya perempuan, tak campur aduk laki-laki perempuan. Pakai jilbab, bajunya longgar. Kalau dia baju, tidak ada olahraga bela diri yang sempit, tak ada. Judo, longgar. Pencak silat, longgar. Yang sempit-sempit itu voli. Renang. Renang tak baju sama sekali. Apalah tulisannya. Nanti nih. Apakah boleh hasil penjualan kulit hewan kurban dibelikan ke pisau, belikan ke kapak untuk dijadikan inventaris masjid? Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurban baginya. Kulit hewan kurban tak boleh dijual.
Akhirnya kulit hewan kurbannya digunting, masukkan ke plastik, dibagi. Warga pun tak bisa mengolah, dibuang ke tong sampah. Hari ketiga bau bangkai komplek. Jadi solusinya macam mana? Dijual, tapi duitnya tak boleh lagi dipakai. Serahkan ke yang bisa mengelola kulit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini jange.com? Yo, lain bisa mengolah jange kami kot. Yo, baracie. Berapa satu? 100.000. Hanya ada 10 jangan kulit. 1 juta. Dapat duit 1 juta, bagikan ke fakir miskin. Jangan lagi ada mengambil manfaat. Lalu pisaunya, kreseknya, upah tukang potongnya, jaga malam, sapinya dibawa dari Muara Lembu kemari, tak langsung dipotong, nginap dulu semalam, uang ngopinya, sarapan pagi penjaganya, maka lebihkan sedikit. Jadi kalau harganya 2.600.000, maka kumpul duitnya 2.700.000. Akadnya ke pengurus, aku serahkan 2.700.000 untuk kurban dan biaya operasional tunai. Nanti setelah selesai tak perlu itu dibalikkan karena udah untuk biaya operasional. Lebih serahkan ke masjid. Adapun duit dari kulit bagikan semua ke fakir miskin. Karena kurban itu dibagi 3. 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk masyarakat, sahabat, kawan, jiran, tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Nah, ini kasihkan semua. Ini untuk kalian yang fakir miskin. Fakir miskin ada? Ada. Mau kalian kulit? Enggak, bau. Duit mau? Mau. Kasih. Apa hukum kafaah dalam pernikahan? Dalam mazhab Syafi'i, kafaah merupakan syarat. Dalam mazhab Syafi'i, kafaah merupakan bagian dari pernikahan. Walaupun tak kafaah tetap sah, tapi dianjurkan kafaah. Kafaah itu walam yakul lahu kufuwan. Kufu selevel. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang selevel dengan Allah. Jadi kafaah artinya selevel. Cinta kan tidak melihat perbedaan, Pak Ustadz. Cinta itu buta, tak bisa membedakan mana sepeda, mana Vespa. Itu kau mencakapkannya waktu masih senang, tenang, kenyang, lenang. Pas nanti sampai masanya gawat darurat, laki-laki kalau dia tak selevel dengan bininya, dia akan minder. Minder itu berpengaruh ke psikologis. Nanti bawaannya emosi, dia masa rendah diri. Maka antum cari yang selevel. Supaya apa? Supaya antum pede. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain Ustadz, lain cara menasehati. Almarhum Ustadz Johar Arifin, kakak kelas saya, orang kuntu, orang baik. Dia yang jemput saya dulu di airport waktu di Kairo. Apa kata dia? Waktu saya belum nikah. Kalau bisa kita nikah, jangan sampai bini itu tak terasanya garam kita. Halus bahasa dia. Apa maksudnya? Kita kasih garam tuh terasa dia, asin banget. Tapi kalau dia biasa minum air laut, paham antum? Antum kasih dia 3 juta, dikorek-koreknya ke telinganya. Apa tak sakit antum? Padahal bagi antum itu udah gaji antum sebulan.